Yang kita baca jawaban Pak Ridwan Kamil, saya juga tidak tahu apa amalan anak saya. Tapi ada satu yang pernah saya dengar dari security, dari penjaga di pendopo, di kegubernuran. Apa kata security itu? Belum pernah selama ini ada anak dari pejabat yang tinggal di tempat ini yang kalau datang itu mudah sekali bersalaman dari satu pos ke pos yang lain. Kadang-kadang di tempat kerja Pak, lah di posting lo di WA group, si fulan sakit, nan menjanguk 5 orang ya Pak. Nah, model itu posting Pak, sakit bare operasi bekur, lah sekian hari tanya tanang ya Pak. Ya lah. Tapi ada lo seorang orang Pak, ya, baru kadapet berita, oh kok tidak bisa kok dah. Kok harus capek. Nilai yang membuat orang itu tergerak hatinya Pak, untuk mengucapkan innalillah, untuk mengucapkan kalimat sabar, untuk memposting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan orang-orang yang bertakwa itu memberikan makan dari makanan yang dicintainya untuk orang miskin, untuk anak yatim, dan untuk tawanan. Surat Al-Insan ayat yang ke-8. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur yang dirahmati Allah, dan anak-anak kita ini dari Payakumbuh, semoga menjadi para penghafal Al-Quran, karena tadi didengar ada yang sudah 15 juz, 14 juz, 8 juz ya Ustaz ya. Nah, mudah-mudahan sampailah nanti 30 juz insyaallah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini sering dibahas oleh para mubaligh dan asatir. An Abdullah bin Amrin, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ridha Allah atas keduanya. Anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul Islam khair, Islam manakah yang paling baik?
Qala, maka Nabi menjawab, tut'imut ta'am, engkau memberi makan. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, dan engkau membaca salam baik kepada orang yang engkau kenal dan juga kepada orang yang belum engkau kenal. Dua yang disebut Nabi dalam hadis tersebut menurut Rasulullah adalah Islam yang terbaik. Yang pertama berkaitan dengan tut'imut ta'am, memberi makan. Jadi kalau kita kaitkan dengan hadis yang berbicara tentang haji yang mabrur, ternyata salah satu indikator haji mabrur itu adalah suka memberi makan. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. Ketika ditanya mal hajjal mabrur, apa itu haji mabrur? Salah satunya adalah it'amut ta'am, suka memberi makan. Kemudian tadi di surat Al-Insan ayat 8 juga kita baca firman Allah bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah wa yut'imunat ta'ama ala hubbihi. Orang bertakwa itu suka atau bahkan selalu memberi makan dari makanan yang dicintainya, baik kepada orang miskin, kepada anak yatim maupun kepada tawanan. Jadi memberi makan, pemahaman lebih jauhnya kata ulama kepedulian. Ada bahkan yang menyebut memberi penghidupan yang baik kepada seseorang. Jamaah zuhur yang dirahmati Allah, kalau kemudian pernah dijelaskan sebuah riwayat bahwa Nabi mengisahkan ada seorang wanita tunasusila yang bertemu dengan seekor anjing yang kehausan. Lalu dia bantu untuk mengambilkan air dari dalam sumur menggunakan sepatunya, dan diberikan air itu kepada anjing. Dan apa yang disampaikan Nabi, bahwa Allah mengampuni dosa wanita tersebut. Jadi kalau kita mau memberi makan, jangankan manusia, memberi makan binatang saja, melepas dahaga binatang saja, itu sudah bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Maka yakinlah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, jangan pernah ragu memberi makan orang miskin. Jangan pernah ragu memberi makan orang yang kelaparan. Karena yakinlah setiap makanan yang kita berikan, setiap minuman yang kita suguhkan, yakinlah di balik itu ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang disebut Islam yang terbaik, yang salah satu indikatornya itu adalah memberi makan. Jamaah zuhur yang dirahmati Allah, kalau kemudian beberapa waktu yang lalu kita membaca di tulisan A'agim ketika beliau menghadiri takziah di rumahnya Pak Ridwan Kamil, lalu beliau bertanya, apa amalan anak bapak? Kok sebegitu hebatnya orang merasa kehilangan dengan anak bapak? Padahal sebelumnya banyak juga anak-anak pejabat yang meninggal, tapi tidak seperti ini. Betul, banyak juga orang-orang hebat yang diviralkan meninggal, tidak begitu betul antusiasnya, bahkan sampai ke luar negeri. Yang kita baca jawaban Pak Ridwan Kamil, saya juga tidak tahu apa amalan anak saya, tapi ada satu yang pernah saya dengar dari security, dari penjaga di pendopo di kegubernuran. Apa kata security itu? Belum pernah selama ini ada anak dari pejabat yang tinggal di tempat ini yang kalau datang itu mudah sekali bersalaman dari satu pos ke pos yang lain. Ramah berarti.
Datang mendekati security, salaman, bahkan ada kalimat meminta maaf dan lain sebagainya. Dan tidak sekali dua kali sembari menghadiri security itu Pak, memberi juga makanan. Jadi kesukaannya itu adalah mendatangi security, kemudian bersalaman, lalu memberi makan. Ternyata bapaknya sendiri Pak tidak tahu kalau anaknya punya kebiasaan baik itu. Sehingga memang di postingan Agim kan dibilang, perbanyaklah kebaikan-kebaikan yang boleh jadi orang tidak tahu, tapi nilai kebaikannya tidak main-main. Sampai kemarin ketika saya memposting ada yang merespon, itu karena diviralkan itu Ustaz, makanya viral katanya. Itu karena bapaknya gubernur, makanya viral. Tapi sebenarnya seperti yang kita kupas tadi, banyak juga anak gubernur, anak-anak penguasa tidak seperti itu, betul. Banyak juga yang memposting kematian seseorang yang bahkan lebih dari satu yang meninggal Pak, tapi tidak sampai di situ selesai. Pasti ada sesuatu yang menggerakkan hati orang sehingga memiliki empati yang begitu besar. Karena ini masalahnya masalah hati. Kadang-kadang di tempat kerja Pak, lah diposting lo di WA grup, si fulan sakit nan menjanguk 5 orang ya Pak. Nah, model itu posting Pak, sakit bare operasi bekul lah sekian hari diposting. Nan datang tidak sabar Pak. Karena ini masalah hati. Masalah hati. Tapi ada yang postingannya baru sekali Pak, lah mendudu-dudu segawan kau mencari orang sakit. Tibo. Ini masalahnya di mana? Hati Pak. Dan hati ini tidak bisa didustai. Hati ini sangat dekat dengan yang namanya kebaikan. Apa yang menyentuh hati? Awak di komplek kan ada cok lo model itu Pak. Ya, lah berita heboh, beritanya tanang Pak. Ya lah. Tapi ada lo seorang orang Pak, ya, baru dapat berita, oh kau tidak bisa kau dah. Kau harus capek ambo kau. Jadi ada sebuah nilai yang membuat orang itu tergerak hatinya Pak, untuk mengucapkan innalillah, untuk mengucapkan kalimat sabar, untuk memposting foto-foto, menunjukkan empati. Dan sekali lagi itu berbicara tentang hati. Boleh jadi ada kebaikan-kebaikan seseorang yang kita tidak ketahui, yang mampu mengetuk hati orang untuk kemudian juga mendoakannya. Wallahu a'lam bishawab. Bakok rami seorang apa gaik kau meninggal. Padahal dicalik-calik awak saya tidak kenal juga kawan-kawan apa gaik kau. Pirami. Wallahu a'lam. Boleh jadi ada kebaikan pada diri bapak itu yang membuat hati orang itu kemudian menjadi datang dekat dia. Ya. Jadi bapak ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyak kebaikan, perbanyak keikhlasan agar kepergian kita ditangisi oleh penduduk bumi. Ya, kepergian kita ya merasa kehilangan banyak orang. Jangan sampai beko awak pai orang sanang gitu ya. Ya. Orang pai, awak pai orang sanang, berarti ada sesuatu yang tidak baik pada diri kita. Tapi kalau kita pergi orang merasa kehilangan, berarti ada sesuatu yang baik. Makanya ada orang berbicara 40 lebih yang datang bisa mengampuni dosa, wallahu a'lam bishawab dan lain sebagainya. Yakin kita ada sesuatu yang menyentuh hati. Bahkan ada sebuah kisah Pak, sebenarnya beliau ini preman katanya, preman ya, kalau preman itu kan tahu siapa. Tapi pas meninggal Pak kok rami. Rupanya beliau ini hobi magi ya Pak. Jadi walaupun inya disabui preman di orang, magi orang kok pamurah banget Pak. Jadi ketika beritanya meninggal sampai kemana-mana, berduyun-duyunlah orang datang ketika namanya disebut meninggal Pak. Padahal sekali lagi, kalau berbicara preman berarti kan tingkat ibadahnya ya tentu tidak sebaik mereka yang disebut sebagai ahli ibadah. Tapi kenapa ramai? Rupanya tasabui Pak, ini yo preman tapi hatinya lembut. Paibo ke orang kok, anak-anakku paibo, suko magi. Jadi kita dengar juga kisah Solah Atiyah Pak yang di Mesir itu banyak juga di WA. Yang kematiannya dihadiri lebih kurang 500.000 orang, tidak kurang dari 500.000 orang. Insinyur pertanian di Mesir itu. Yang ketika dia berbisnis kan 10% itu bisnisnya dengan Allah. Jadi mitranya 9, 8, 9 sama dia, mitra ke 10 siapa? Allah. Hasil usaha kita 10% untuk Allah. Jadi bisnisnya dengan Allah. Jadi keuntungan dari usaha dia 10% dibagi-bagikan untuk umat.
Berkembang, dia naikkan lagi keuntungan untuk mitra ke-10, 20%. Sampai akhirnya menembus 50% untuk Allah. Sampai akhirnya sebelum beliau meninggal, keuntungan perusahaan yang dibagikan ke mitra yang ke-10 100%. Baru mencari orang model Pak. 100% hasil usahanya kepada Allah diberikan semuanya Pak. Maka tak heran ketika beliau meninggal Pak, tak kurang jadi 1,5 juta manusia menghadiri proses penguburannya. Nah, nawak kira-kira lagi keserami itu. Maka rajin-rajinlah berbuat baik Pak ya. Rajin-rajin berbuat baik, elok ke orang yang berbagi. Insya Allah kebaikan itu yang akan membuat kemuliaan bagi seseorang. Ini disebut ayul khair al-Islam. Ayul Islam khair tut'imut ta'am. Kemudian yang kedua disampaikan oleh Rasulullah, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Seorang muslim itu disebut baik. Islam yang baik itu apa? Mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan juga kepada orang yang tidak engkau kenal. Karena dalam hadis Rasulullah dari Ibnu Mas'ud, salah satu tanda kiamat itu kalau salam hanya diucapkan kepada orang yang dikenalnya. Nah, coba lihat. Kalau basobok yang dikenal lagi salam. Tiba basobok je orang yang tidak dikenalnya ani yang saya. Kenapa tidak mengucapkan salam? Bahkan sudah lengkap Pak, lah pakai kopiah, baju koko, sianya kalau tidak saudara awak Pak. Kenapa merasa asing? Kenapa tidak mau mengucapkan salam? Ya mudah kenalinya. Ini dia. Salah satu tanda kiamat, kalau orang mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenalnya. Makanya kebaikan seorang muslim, ya, Islam yang baik itu adalah mengucapkan salam baik kepada yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Tapi tidak sebatas mengucapkan salam. Itu yang kita sampaikan. Ada tujuan. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum, kan begitu. Maukah kalian aku ajarkan sebuah amal yang kalau kalian amalkan menambah rasa cinta di antara kalian, menumbuhkan rasa cinta. Afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Berarti mengucapkan salam perintah, tujuannya agar ada rasa cinta. Tapi sayang banyak orang sebatas mampu melakukan perintah tapi tujuan tidak dapat. Kalau basobok jo kawan datang assalamualaikum, tapi di hati Pak pajago kelawan bare inyolai salam Pak, tapi dongkol juga. Tiok sebantainya salam, masukkan tuh assalamualaikum, tapi dengki juga kepada temannya. Aku lawan barek kok naik posisi bu. Berarti hanya mampu mengucapkan salam, tapi tujuan dari salam tidak dapat. Sama dengan perintah bersalaman, tasofahu. Apa tujuan bersalaman? Yudhib al-ghil, menghilangkan kedengkian. Kadang dicalik nyoba dua kalau salam Pak sampai baguncang-guncang salam gua Pak. Pan yang baguncang-guncang. Tapi ternyata dalam hatinya masih ada kedengkian dengan orang yang disalaminya. Padahal dalam hatinya masih ada dendam dengan orang yang disalaminya. Maka yang seperti ini tidak bisa disebut Islam yang baik, karena masih menjalankan perintah tapi tidak sampai pada maksud dan tujuan. Semoga yang hadir pada hari ini kita tidak sebatas mengucapkan salam, kita tidak sebatas berjabat tangan, tapi dengan sebab itu ada cinta di antara kita dan hilanglah kedengkian di antara kita. Itulah yang disebut dengan Islam yang terbaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.